feel that love? Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba. Oke, assalamualaikum, hello everyone, selamat datang di Ngobrol Bareng Teksanda. Balik lagi bersama saya Umami. Kalau kemarin dengan dua bintang tamu spesial kita ngobrolin jurusan TPM dan OTKP. Nah, kali ini saya kedatangan dua bintang tamu spesial lagi dari jurusan TKRO dan AKL. Untuk lebih lanjutnya nanti kita sapa-sapa dan tanya dulu ya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol, ada informasi menarik untuk adik-adik seputar PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2022 di SMK Tekstil Pandaan. Sekedar informasi ya, mungkin dari adik-adik semua sudah lihat di banner, pamflet ataupun media sosial mengenai informasi PPDB. Nah, untuk informasi PPDB sendiri ada perubahan. Untuk gelombang 3 itu diperpanjang sampai tanggal 16 Juli. Nah, untuk adik-adik yang belum daftar, segera daftar karena di gelombang 3 ini banyak promo menarik. Ada free baju olahraga, ada free SPP untuk yatim piatu dan peringkat 1, dan ada gratis uang gedung tentunya. Oke, untuk tadi informasi seputar penerimaan peserta didik baru. Nah, sekarang kita lanjut lagi ngobrol ke bintang tamu spesial kita hari ini. Ada Ibu Dewi. Halo, selamat pagi juga. Ada Bapak Mukti juga. Halo Pak Mukti, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Ini sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat semua. Ibu Dewi ini selaku Kepala Kompetensi Keahlian dari jurusan AKL. Untuk AKL sendiri apa Bu kepanjangannya? Akuntansi Keuangan Lembaga Pemerintahan. Akuntansi Keuangan Lembaga Pemerintahan. Nah, untuk Bapak Mukti sendiri itu selaku selaku Kepala Kompetensi Keahlian dari jurusan TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Oke. Nah, gini, Ibu Dewi dulu ya. Oke. Untuk jurusan akuntansi sendiri ini mungkin bisa dijelaskan jurusan yang seperti apa? Karena kan masih banyak orang awam di luar sana yang mungkin belum tahu ya. Iya. Gini ya. Kebanyakan orang itu kan akuntansi kalau sudah berpikiran. Nah, kalau dia sudah berpikiran akuntansi, ini pasti tentang keuangan. Iya. Pasti nanti yang pegang itu uang berjuta-juta miliar gitu ya. Cuan. Nah, kalau di sekolah SMK kita ini akuntansi keuangan lembaga pemerintahan itu kita selain belajar tentang menjurnal ya, kan ada sekarang lembaga pemerintahan itu kita juga akan diajarkan tentang akuntansi yang ada di lembaga sama pemerintahan. Itu bagaimana sih? Kan selama ini kita belajarnya tentang akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ya. Nah, sekarang ada akuntansi lembaga pemerintahan. Nanti siapa tahu nanti mungkin mau ikut di keuangan desa, kan sekarang lagi marak lulusan SMK kan bisa ya. Wah, ini tepat sekali kalau di sana karena kita sudah mengajarkan itu di sekolah. Berarti untuk nantinya ya, lulusan akuntansi sendiri ini selain bisa ke lembaga pemerintahan, apa bisa untuk berwirausaha? Oh, sangat bisa dan cocok bahkan itu ya. Iya, sangat cocok sekali. Karena apa ya? Kalau kita misalkan berwirausaha, kan SMK sekarang ada PKKWU ya Pak ya? Iya, ada PKKWU itu. Jadi belajar di luar istilahnya di luar jurusan itu. Iya. Yang mau dikembangkan apa? Ya, berarti dibekali juga. Iya. Juga. Jadi selain mereka punya ide-ide kreatif yang nanti diajarkan di PKKWU, kan di situ ada yang namanya manajemennya ya, terus laporan keuangannya, dan alangkah enaknya kalau bisa sendiri. Jadi nanti untuk keuangan sendiri itu bisa tertata rapi ya Bu ya. Untuk keluar masuknya juga jelas. Iya, betul, sangat betul sekali. Sebetulnya banyak sih aplikatifnya ya. Jadi Akuntansi SMK ini. terutama jurusan akuntansi ini ruang lingkupnya kan juga tidak hanya di keuangan saja. Ya,
Sebenarnya bisa manajemen di manajemen. Misalkan kita punya usaha ini, Iya. ya, kita punya usaha kue. Nah, kan kita bisa di situ untuk manajemen di manajemen pembuatan kuenya. Nanti kita atur schedule-nya ini, terus pengeluarannya berapa. Itu kan sebenarnya banyak sih untuk aplikatifnya. Kita bisa loh kolaborasi. Iya, bisa. Kan di TKR TKR, iya. Iya. Mungkin nanti dari TKR bangun bengkel, terus nanti dari yang akuntansi kan yang beli Lah, manage Iya, semuanya. boleh Betul. seperti itu. Boleh ya? Boleh, ya? iya. Oke. Jadi di bengkel itu mungkin teknisinya dari saya. Iya. Mungkin nanti bagian Nanti keuangan. saya yang bagian keuangannya, jadi keuangannya nih. pengelolaannya. Ibu Dewi bisa. Jadi Bisa seperti fleksibel sih sebetulnya. Oke. Berarti dari akuntansi ini sendiri, mungkin adik-adik yang belum tahu ya, di akuntansi sendiri ini tidak hanya diajarkan mengenai keuangan di lembaga pemerintahan saja, Iya. tapi di SMK Tekstil ini di jurusan akuntansi terutama untuk siswanya ini dibekali juga cara memanage uang seperti apa, terus administrasi perbankan juga ada Bu ya. Bisa ada. Bisa. Ada. Terus diajari untuk neraca sederhana. Iya. Mungkin begini ya. Apa kebanyakan anak-anak yang mau masuk di SMK jurusan akuntansi itu, waduh, nanti pelajarannya gimana ya tentang keuangan? Aku gak iso mau ngajari ya apa? Waduh, terlalu rumit. Sebenarnya itu enggak. Ya. Karena kan gini, untuk pengalaman saya sendiri Bu ya, Iya. dari zaman SMP dulu yang mau masuk ke akuntansi ini kan pasti kebanyakan mikirnya anak-anaknya pinter karena bisa berhitung, ya, menghitung terutama uang, iya karena perhitungan di neraca sederhana saja itu di zaman SMP kan sudah ada ya. Iya. Itu kalau menurut saya rumit, apalagi sampai masuk di yang benar-benar di kejuruannya Iya. seperti itu. Itu. Sebetulnya menyenangkan. Malah Menyenangkannya menyenangkan. seperti ini. Jadi misalkan ya kita mau menulis neraca keuangan ya, apalagi kalau ada uangnya Bu Dewi, ya, itu cepet itu. Iya. Itu cepet sekali Pak. Kalau kita melihat uang itu cepet sekali ya. Jadi Betul sekali. Cuman gini ya sebenarnya. Kalau untuk pelajaran akuntansi sih nggak sulit karena apa? Hanya memindah saja. Sebenarnya kan kita sudah ada transaksi ya, kita mencatat, terus nanti dipindah ke jurnal yang lain atau di laporan lain kita hanya memindah. Malahan saya rasa lebih sulit matematika Iya. karena di situ banyak rumus kalau matematika itu. Padahal akuntansi tinggal memindah loh. Apa yang ditakutkan? Nah Seperti ini itu. informasi menarik nih untuk adik-adik yang nantinya mungkin mau bergabung dengan SMK Tekstil Pandaan, terutama jurusan akuntansi ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan Ibu Dewi tadi, nggak perlu takut karena akuntansi itu tidak semenyeramkan itu kok, malah seru ya Ibu ya. Iya, tenang. Nanti saya ajarkan yang di akuntansi dasar itu untuk lebih gampangnya ke akuntansi itu kita pakai 5 jari. Apa saja itu? Ada jari jempol ya atau si jari telunjuk, jari tengah, jari manis sama beban. Jari jempol 5 ini dari 5 jari kita itu kan yang paling besar. Berarti yang paling besar itu menunjukkan tentang harta. Lah, ini untuk jari telunjuk. Pasti belum pernah tahu ya? Belum pernah tahu. Nah, saya baru tahu Lah, ini. ini saya kasih rumusnya hanya 5 jari saja untuk yang jari telunjuk itu biasanya kalau marah ke orang itu biasanya untuk apa? Nunjuk kan? Nunjuk, iya. Nah, untuk apa? Untuk menagih Hutang. Lah, ini menandakan hutang. Untuk yang 3, ayo kita ke SMK Tekstil. Nanti saya ajar. Bu Dewi, Pas banget ini. utang ya. Berarti Loh, kalau mau naik kan jari telunjuk, jari telunjuk. Oh iya ya betul lah. Ini loh kan Bu gampang, Dewi. mudah kan? Hutang. Jari telunjuk itu menunjukkan hutang. Nah, kalau dari TKR sendiri, Pak Mukti mungkin bisa dijelaskan TKRO sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Bu Mami ya. Podcastnya luar biasa sekali ya. Terima kasih, suatu kebanggaan bagi saya. Iya. Ini perdana ini. Untuk di jurusan otomotif tersendiri ya, yaitu di sana kita mempelajari tentang ilmu otomotif. Tentunya otomotif di SMK Tekstil itu juga tidak tidak semenyeramkan apa yang diberitahu sama Bu Dewi tadi ya juga ya. Jadi di otomotif itu juga menyenangkan sekali. Ya. Terus di otomotif sendiri itu tidak hanya ruang lingkupnya tidak kecil, ruang lingkupnya itu sangat besar sekali.
Contohnya? Nah, ini kalau di otomotif di SMK Tekstil Pandaan, di sini fokusnya adalah di bagian mobil ya, di mobil. Nah, di mobil ini kita nanti juga mendapatkan kompetensi, salah satunya adalah jelas ya, namanya bidang otomotif ya, bengkel tuh ya, pasti dia membongkar mesin, kemudian dia diajari tentang sasis, ya, kemudian diajari tentang kelistrikan. Jadi di otomotif di SMK Tekstil itu dapat 3. Kalau Bu Dewi tadi kan cuma kira 5 nanti dapat semuanya. tapi 3 ini banyak loh ya. Tapi 3 ini banyak sekali ya. Jadi tidak hanya 3 kompetensi itu aja. Pecahan daripada 3 itu tadi ada lagi, masih ada yang lainnya. Jadi seperti itu. Gini, kalau sebagai orang awam ya, seperti saya atau mungkin Bu Dewi sudah tahu apa belum, gambaran kalau di TKR sendiri pasti banyak orang kan mikirnya nanti kalau lulus mau kerja di mana. Gambaran yang paling utama pasti ya di bengkel. Ya. Gitu. Apa bisa di Iya, perusahaan? saya juga mikirnya seperti itu loh. Iya, Pasti kan? TKR itu bengkel, berarti kok dari bengkel loh. Ini underestimate dulu. Nah, kalau di perusahaan, kalau misalkan mau kerja di perusahaan itu apa kompetensi yang didapat untuk bekal di perusahaan nanti? Ini ya. Jadi di otomotif itu menurut saya luas sekali ya untuk cakupan kompetensinya. Yang pertama adalah bengkel ya pasti itu peluang usaha, salah satunya yang paling kelihatan itu adalah membuka usaha sendiri ya, bengkel. Nah yang kedua, ini bisa ke perusahaan ini sebetulnya tidak biasanya kan butuh teknik mesin saja ya. Kalau di otomotif misalkan ngambil siswa dari jurusan otomotif, di otomotif sendiri ini anak dibekali juga mesin, dibekali juga bisa listrik, AC, ya bisa betulkan AC loh. Iya. Ya, jadi peluang di industri itu menurut saya sangat besar sekali ya, malah lebih besar sekali. Selain di selain di perusahaan bahkan bisa mendirikan kayak ini PO biro jasa untuk kendaraan travel dan lain sebagainya. Itu masuk karena di SMK Tekstil juga diajari mengemudi. Berarti enak ya, Iya. bisa mengemudi terus bisa misalkan di tengah jalan mogok Iya. gitu ya, terus bisa diperbaiki gitu enak ya, nggak harus Iya. calling-callingan. Wah, Itu nggak. jauh, nggak ada bengkel gitu kan enak ya. Wah, iya bagus. Ya, jadi itu jadi bisa mendirikan kayak PO sendiri dan lain sebagainya. Karena kita bekali program di otomotif yang yang lagi kita gencarkan adalah mengemudi. Yang memang nanti di mengemudi sendiri itu juga istilahnya hanya basicnya saja sih. Tapi tetap nanti setelah lulus dari SMK Tekstil ya diperdalam sendiri sih sama siswanya. Sebetulnya seperti itu, teman. Oke. Jadi di otomotif untuk kompetensi yang didapatkan luas sekali jangkauannya. Nah, mungkin ini agak sedikit melenceng ya. Saya penasaran kalau di TKR ini di otomotif ya, itu kan kebanyakan mayoritas siswanya itu kan pasti laki-laki ya. Nah, seandainya ada yang perempuan itu gimana? Bisa enggak itu, Pak? Wah, sangat bisa sekali ya. Kalau perempuan, kalau menurut saya Karena kan kerjanya berat kan kalau di otomotif itu. enggak juga sebetulnya. Kan sekarang itu kan di otomotif kan untuk mobilnya kan juga tidak hanya konvensional saja. Sekarang kan banyak sekali teknologi dari mobil itu yang istilahnya Matic itu. elektrik, matic dan lain sebagainya itu kan untuk perbaikan atau servis bekalnya juga tidak terlalu berat. Ya, sekarang itu mobil-mobil yang sekarang itu ya pengecekannya hanya lewat kayak semacam aplikasi itu, dicek, di scan tool, kemudian Canggih ya berarti. ini sakitnya ini Iya. ternyata itu langsung bisa ditangani di situ. Jadi otomotif itu image-nya menurut saya sudah tidak berat lagi ya kalau menurut saya ya, dengan kemajuan teknologi otomotif yang sekarang ini ya. Jadi banyak fitur-fitur mudah di otomotif dan memudahkan apalagi kalau cewek ya. Jadi jangan khawatir kalau cewek enggak berat juga kalau menurut saya seperti itu.
saya kayak masuk TKR itu Keren gitu ya. iya keren sekali gitu. Tapi saya tadi yang lebih keren lagi tadi ya kerja sama akuntansi itu loh. Masuk. Nah itu mungkin Masuk nanti itu. bisa dibuat Iya, program iya, sendiri ya. Iya. Masuk itu. Bisa loh itu ya. Iya, bisa, Akuntansi bisa. sama Next, otomotif ini tahun ajaran kerjasama. baru kita kolaborasi. Oke, siap. Nah, untuk adik-adik mungkin yang masih bingung ya sama jurusan otomotif ini, nanti untuk peluang kerjanya mau dibawa kemana? Ternyata di jurusan otomotif di SMK Tekstil Pandaan ini tidak hanya dibekali tentang otomotif ini saja, tentang mesin mobil saja ya. Banyak juga kompetensi keahlian yang bisa diberikan atau yang didapatkan sama murid-muridnya nanti untuk bekal di industri gitu. Tadi contohnya untuk yang bekal di industri bisa kelistrikan. Bisa kelistrikan. gitu kan Ya, kelistrikan di situ kan ada banyak. Nanti diajari kelistrikan penerangan. Kemudian ada kelistrikan bodi. Kemudian ada kelistrikan pendingin AC. Ada kelistrikan pengapian. Banyak lah. Jadi serba bisa ya. Serba bisa, pastilah serba Sama bisa. loh di akuntansi. Kalau di TKR tadi itu kan menggunakan alat yang Iya. nanti jika tahu untuk tahu kerusakan mesinnya ada alatnya. Oh ini loh sakitnya. Ya Iya. gitu ya. Kalau di akuntansi itu juga ada. Itu namanya aplikasi Mayo. Oh. Nah, jadi Itu untuk apa, Bu? itu untuk membuat laporan keuangan. Kan kalau dulu itu masih belum ada Mayop ya. Jadi kita ngerjakannya itu masih manual, mulai dari penjurnalan, terus memposting, terus membuat laporan itu masih manual. Jadi ngitungnya pakai kalkulator. Iya. Tapi kalau sekarang enggak. Malah lebih mudah lagi. Iya, malah lebih mudah lagi. Masuknya kemana? Masuknya ke Mayop. Jadi data itu tadi tidak perlu kita catat lagi. Anak-anak kan takutnya waduh ngitung ya Iya, Allah. Padahal hanya gini, hanya tinggal ketik di depan laptop atau komputer, memasukkan angka-angka, tinggal diimpor saja. Nah itu nanti yang menghitung itu adalah aplikasinya. Aplikasi sendiri. Jadi Iya. siswa tidak perlu menghitung secara manual Tidak lagi. perlu. Jadi nanti tinggal klik keluar. Oh minta laporan apa keuangan, buku besar. Oh ada semua itu. Bahkan yang perbankan juga ya. Itu di situ sudah ada. Mulai dari rekonsiliasinya itu sudah ada. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk masuk akuntansi itu. Nah, seperti itu. ini buat adik-adik yang tadi masih ada kekhawatiran ya untuk masuk akuntansi. Ternyata di akuntansi ini sudah dipermudahkan sekali ya. Oh sangat. Gambarannya kan kalau orang kan aduh nanti masih harus hitung pengeluaran sekian, misalkan memasukkan sekian, hitung secara manual gitu kan. Iya. Sama dengan matematika gitu. Nah, Ternyata di tugas sini kan juga sekarang HP-nya canggih-canggih Nah, ya. iya. Nah, banyak itu Bisa aplikasi-aplikasi Iya. dia. bisa dari HP juga. Bisa, di situ ada spreadsheet ya. Misalkan kita misalkan nanti anak-anak dapat tugas bisa dikerjakan di spreadsheet dulu. Nanti kalau tinggal mengimpor ke Mayopnya enak. Jadi di rumah itu nggak harus punya laptop loh. Iya. Iya, jadi cukup dengan HP, kita infonya di HP. Nanti di sekolah tinggal kita impor saja ke Mayopnya. Seperti itu. HP zaman sekarang kan juga Iya, sudah canggih-canggih ya. Sudah Perlu diketahui ini Bu Mami, kalau di SMK Tekstil itu ya, Iya. sebisa mungkin itu menyenangkan ya, masuk di bengkelnya menyenangkan, masuk di di labnya itu menyenangkan. Jadi saya rasa nggak ada beban lah kalau menurut saya. Kita pun juga enjoy ya di sini ya. Jangan kan sampai masuk ke dalam, kita disapa di pintu gerbang saja harus kelihatan menyenangkan. Menyenangkan sekali. Ngomongin soal hal menyenangkan. Iya. Nah, kalau ngomongin soal hal menyenangkan, pasti kan ada sesuatu yang membuat siswa atau para guru ini senang ya, terutama di proses pembelajaran. Berarti sama aja kita ngomongin soal fasilitas. Nah, fasilitas apa yang diberikan oleh SMK Tekstil Pandaan, terutama di jurusan akuntansi ini sama otomotif? Siapa dulu? Saya tadi kan sudah. Oke, dari Saya otomotif dulu. Iya. Oke, untuk fasilitas ya. Fasilitas yang pertama adalah yang paling kelihatan ini Bu, mobil praktek. Mobil Nah, praktek. kita punya Berapa, Pak? 4 unit mobil praktek. 4 unit mobil praktek? 4 unit mobil praktek, dan itu mobil sungguhan Bu ya. Bisa dikendarai ya, bukan mainan ya. Bukan mainan atau bukan kayak simulator gitu ya? Bukan, itu Mobil sungguhan. Itu asli mobil sungguhan itu ya. Keren ya. Jadi kita punya 4 mobil unit ya. Yang pertama adalah konvensional ya, ada mobil konvensional, kemudian ada mobil
ini yang injeksi, yang mobil bensin yang injeksi, kemudian ada apa namanya biodiesel ya. Jadi ada satunya lagi itu, yang dua ini yang heavy, kemudian yang satu ini diesel, berbahan bakar diesel. Jadi kita punya 4 unit mobil yang layak dikendarai dan statusnya apa namanya, bukan mobil-mobil mainan ya itu ya. Dan itu dibuat praktek ya, yang jelas ya. Keren berarti ya. Bukan dibuat apa namanya dibuat, simulasi iya, aja. Ya. Terus kemudian ada selain mobil, di situ kita juga punya gedung yang representatif ya. Ada 2 gedung, yang satu gedung untuk apa, sasis, khusus sasis. Yang gedung yang kedua itu khusus untuk mesin dan kelistrikan. Ngomong-ngomong tentang sasis, mungkin kan masih banyak adik-adik di luar sana yang belum tahu apa sih sasis itu gitu kan. Oke. Karena istilahnya awam ini. Sebelum ke sasis, tadi saya mendengar EV itu Nah, nama itu tetangga juga. saya apa gimana? Itu apa EV itu? EV ini artinya electronic fuel injection. Artinya di situ sistem kendaraan yang sudah dikontrol atau perbaikannya sudah dikontrol dengan manajemen elektronik ya. Ya itu tadi namanya EV, electronic fuel injection. Nah, Oh iya, tadi saya kira juga tetangganya Ibu Dewi. sama, itu tuh enggak saya juga. Gitu ya. Oke. Iya. Lanjut nih soal sasis. Terus masalah sasis ya tadi ya. Untuk sasis itu ini, kalau tidak lihat barangnya itu kan nggak enak ya menjelaskannya ya. Tapi sekedar gambaran secara umumnya saja. saja. Sasis itu ini penyelarasan roda atau spuring. Oke, ngomong-ngomong soal hal yang menyenangkan, tentunya pasti ada sesuatu hal juga yang buat senang untuk para siswa dan para guru tentunya ya, untuk dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk menunjang itu semua pastinya ada fasilitas yang mendukung. Nah, dari SMK Tekstil sendiri, fasilitas apa yang diberikan untuk siswa, terutama di jurusan otomotif dan akuntansi ini? Monggo dari otomotif dulu. Saya dulu ya. Oke. Kalau dari otomotif, yang pertama adalah fasilitasnya yaitu gedung yang representatif untuk kegiatan praktek. Ya, gedung 1 sama gedung 2. Ya, gedung yang pertama itu adalah untuk praktek sasis. Gedung yang kedua itu untuk praktek mesin sama praktek kelistrikan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas yang kelihatan yaitu mobil. Kita punya 4 unit mobil. 4 Ya. unit itu bisa beroperasi semua. Oh bisa, bukan mobil-mobilan ya ini ya, Oke. asli bisa dikemudikan ini ya. Jadi 4 mobil ini 2 mobil injeksi, 1 mobil konvensional, 2 mobil konvensional. Yang satu ini bahan bakar bensin, yang satunya bahan bakar diesel ya. Jadi itu yang kelihatan di jurusan otomotif, sama peralatan-peralatan yang menunjang kegiatan praktek di jurusan otomotif. Mungkin itu sih kalau di jurusan otomotifnya ya. Kalau dari akuntansi sendiri, fasilitas yang diberikan Kalau saja? akuntansi itu ada lab, ya ada lab. Di sini kan sudah ada lab komputer ya, itu juga bisa kita gunakan untuk prakteknya akuntansi. Tapi kita juga punya lab sendiri untuk akuntansi. Ada sendiri. Ada. Berarti Ada. untuk yang komputer ini untuk umum. Iya, terus yang akuntansi juga. Nah, khusus akuntansi ya. Iya. Tapi misalkan nanti ada pelajaran yang berhubungan dengan yang bukan akuntansi bisa menggunakan. Sebenarnya bisa sih digunakan semuanya kan di situ untuk apa aplikasinya kan ada kan ya, Iya. sama masing-masing laptop atau komputer kan ada. Selain lab itu juga kita juga punya BC Business Center. Dimana nanti itu anak-anak itu bisa mengembangkan dari pelajaran BKKBI Ya, tadi itu bisa. Pak ya. Terus nanti kita prakteknya akuntansi itu juga di Business Centernya tadi seperti itu. Bisnis center sendiri itu apa? Seperti koperasi sekolah itu kah atau? Bukan. Itu sebenarnya wadah ya, wadah untuk hasil kreativitasnya anak-anak itu Ya, harus itu. kreativitas siswa di situ. Jadi Di situ. misalkan di jurusan akuntansi ini ada pengelolaan pengelolaan keuangannya. keuangannya, Iya. mungkin di jurusan bisnis manajemen ada perkantoran, mungkin Iya, bisa di memanfaatkan situ. Berarti- siswanya untuk ini Nah, hasil karyanya, Hasil karyanya ditaruh di DKR, ya, iya, di di situ. situ. Iya, selain itu juga kan juga bisa dari anak-anak siswa juga Iya. kan. Di lain dari apa yang ada di sekolah, misalkan mau menitipkan makanan
ya hasil-hasil produksinya sendiri dari pelajaran yang sudah kita berikan BKKW itu tadi seperti itu. Nah, mungkin untuk adik-adik yang masih ragu untuk daftar di sekolah SMK Tekstil Pandaan, monggo segera daftar karena fasilitasnya banyak sekali ya. Iya. Juga kompetensi yang diberikan juga banyak sekali. Nah, kalau untuk peluang kerjanya sendiri itu seperti apa? Kalau akuntansi untuk dulu. akuntansi itu peluang kerjanya itu bisa di perusahaan ya, atau di tempat-tempat industri gitu, atau yang paling gampang ketika kita berwirausaha gitu saja ya. Dan yang tadi sudah dijelaskan di awal tadi, itu kita bisa bekerja di desa, di kantor desa. Oke. Itu kan ada yang namanya Siskerdas ya, sistem keuangan desa. Itu kan sudah diajarkan di akuntansi lembaga pemerintahan itu tadi. Jadi seperti itu. Itu kalau di industri atau di seperti lembaga Iya. kayak kecamatan gitu kan. Iya. Kalau berwirausaha sendiri Ya kita bisa mengatur keuangan, modalnya berapa yang dikeluarkan Oke. untuk modal gitu kan ya. Langsung Terus aplikatif ya. Hasil penjualannya Iya. berapa, jadi nanti kan kita bisa menghitung jadi lebih tertata, lebih tertata. Nggak hanya menjual, ya punya modal, dagang menjual, terus labanya sekian, jadi terlihat nanti. Entah setiap bulannya, nanti kan ada setiap tahunnya ternyata labanya berapa seperti itu. Dan nanti dari itu bisa dikembangkan. Saya harus bagaimana sih, lah itu gunanya perencanaan keuangan. Seperti itu. kalau di otomotif sendiri. Oke, kalau di otomotif sendiri sebenarnya peluangnya banyak sekali ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Di jurusan otomotif ini kan tidak hanya bengkel aja bengkel ya, di saja. bengkel saja kan tidak. Tapi di perusahaan juga bisa. Salah satu kompetensi yang menunjang di perusahaan yaitu ada kelistrikan, ya. Ada mungkin dari sasis, mungkin sporing, balancing, ya itu juga sebetulnya banyak sekali itu dibutuhkan di perusahaan gitu loh. Jadi peluang kerja di perusahaan itu kalau di jurusan otomotif menurut saya cakupannya luas sekali ya. Jadi tidak hanya bengkel saja di otomotif itu. Oke. Terus pada intinya itu kan sekolah kita SMK Tekstil kan 4 jurusan ya. Iya. Kalau toko itu ibarat toko serba ada. Iya, serba Atau ada sebetulnya, ada. Iya, atau serba. Oke. Jadi semuanya yang dibutuhkan di mampu. perusahaan itu sebetulnya sudah include Ada di di situ. sini Iya. semua. Kita mau Iya. ambil dari jurusan keteknikannya, kita bisa ambil dari jurusan mesin maupun Ada di teknik jurusan mesin, otomotif. ada Ya. teknik kendaraan ringan otomotif. Iya, Itu kalau ada kita tekniknya. mau di manajemennya atau di perkantorannya ya Oke. masih nyambung lah. Masih Jadi ada akuntansi, ada Iya. UTKP Ya. juga ya. dan keempat jurusan ini memang saling melengkapi, satu kesatuan. Inilah yang dibutuhkan Untuk masa depan. untuk selain di masa depan, jadi yang dibutuhkan masyarakat itu sebetulnya Itu. wadahnya ya Di yang sini. paling tepat itu di SMK SMK Tekstil Tekstil. ya. Makanya kan harus jeli sebenarnya ya. Iya. Iya. Gini, untuk mungkin orang awam ya, kalau misalkan mereka mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi nanti, ke perguruan tinggi misalkan, mungkin mereka kan masih mikirnya ke SMA aja. Kalau ke SMA bisa ke perguruan tinggi, kalau ke SMK nanti fokusnya setelah lulus ya bekerja gitu. Nah, untuk di SMK sendiri itu kan harusnya bisa ya ke perguruan tinggi. Bisa. Sangat bisa. sangat. Malah lebih enak ya, Justru Pak. malah ya? lebih enak ke SMK kan? Iya, Iya. karena Jadi- kan basicnya sudah ada Iya. gitu. SMK itu ibaratnya gini ya. Jadi ada dua keunggulan sebetulnya Iya. dibandingkan dengan SMA. SMA ya. Salah Oke. satunya adalah SMK itu sudah dibekali dengan saya yakin nanti anak ini berwirausaha. Peluangnya berwirausaha dan kerja. Jadi setelah lulus dia siap bekerja. Iya, siap bekerja bekerja. sama berwirausaha itu tadi. Melanjutkan Dan tidak ke menutup perguruan tinggi juga kemungkinan. bisa. Iya, menutup sekolah ke perguruan tinggi negeri juga masih nyambung aja kalau ingin mengembangkan potensinya di dunia. Ini seperti itu. Oke, setelah kita ngobrolin tentang jurusan masing-masing ya, nah mungkin ini saatnya untuk Bapak Ibu guru yang di sini bisa mencurahkan isi hatinya. Nah, suka dukanya selama mengajar di SMK Tekstil ini apa? Pengalamannya kita ngobrolin aja. Kalau saya sendiri banyak sukanya ya kalau saya ya. Sama sih sebenarnya Karena lebih banyak sukanya. di sini tuh saya anggap
seperti bermain juga, terus banyak-banyak pengetahuan atau informasi baru juga. Hubungan dengan anak-anak ini akhirnya membuat saya sendiri itu nyaman ya. Mungkin seperti itu kalau saya. Mungkin ada tanggapan dari Sama sih Ibu? sebenarnya seperti itu. Apa ya? Melihat anak itu kelucuan meskipun mereka sudah dewasa kan ya, tapi melihat tingkahnya, terus gregetnya mereka itu wes tidak bisa dibayangkan. Pokoknya selama di sini itu menyenangkan. Itu lebih banyak menyenangkannya lah. Dan enjoy lah ya. Iya, kita juga sama anak-anak itu kalau apalagi kalau praktek ya. Kalau praktek itu istilahnya kan kita langsung terjun ya. Terjun langsung ini artinya ya antara saya dengan siswa ini juga langsung langsung connect kita. gitu loh, Iya. langsung connect dan Seperti tidak ada jarak. Ada chemistry-nya Iya. sendiri ya gitu sama Iya. anak-anak. Untuk prestasi sendiri yang ada di SMK Tekstil Pandaan ini ya, apa saja? global apa Secara global ya? bisa. Ini secara global kemarin itu SMK Tekstil dari bidang non akademik ya. Ini kita juara nasional ya. Lomba silat Apa? karate. Karate, Iya, karate. karate ya, karate itu. Kemudian ada Paskibra. Paskibra kita juga masuk di provinsi ya kemarin ya. Untuk yang akademiknya itu kemarin otomotif ini mewakili provinsi untuk kegiatan lomba mekanik ya, tingkat provinsi. Mungkin seperti itu sih kalau prestasi ya di masih banyak sih sebetulnya yang lainnya yang mungkin nanti bisa kita jelaskan Itu yang terbaru. Kalau Ya. yang lama itu masih banyak sekali. ya. Nah, gini mungkin sedikit informasi juga ya untuk adik-adik yang di rumah yang menonton ini, kenapa harus memilih SMK Tekstil Pandaan? Mengapa harus memilih SMK Tekstil Pandaan? Iya. Saya tahu Bu Dewi dulu ini yang jawab. Monggo silakan. Tidak ada Serahin apa-apa. dulu. Tadi kan kita sudah sebutkan Oke. ya. Mengapa harus SMK Tekstil Pandaan? Sudah jelas tadi dari awal tadi sudah jelas bahwasanya SMK Tekstil itu tidak hanya hanya omongan belaka saja. Tapi memang betul-betul di SMK Tekstil itu banyaklah yang kita dapatkan ya. Maupun itu jurusan tekniknya ataupun jurusan bisnis dan manajemennya. Ya, jadi itu. Terus pesan-pesan saya jadi seperti ini. Untuk adik-adiknya? Bukan tempatnya yang menentukan kesuksesan seseorang. Usaha dan doa. Jadi anak itu meskipun sekolah dimanapun sebetulnya sama saja sih. Ya. Tergantung dirinya sendiri Kembali ke mengembangkan dirinya ya. sendiri. Apalagi di SMK Tekstil ini kan punya keunggulan-keunggulan yang istilahnya sudah banyak lah kita untuk fasilitas dan lain sebagainya. Nah ini saya rasa kembali lagi sih ke anak didiknya ya, mau seperti apa, mau dicetak seperti apa, jadi seperti itu. Ya gini ya, selain di akademik, lulusan dari SMK Tekstil itu sebenarnya sudah dipersiapkan nanti ketika lulus itu dia itu sudah bekerja. Kalau yang berwirausaha ya. Karena apa? Karena di SMK Tekstil itu sudah ada fasilitas praktek yang terlengkap se-Kabupaten Pasuruan. Se-Kabupaten Pasuruan. Iya. Oke. Kita swasta loh ya. Iya. Iya. Kita tidak kalah dengan negeri. Terlengkap se-Kabupaten Pasuruan. Ya. Jadi mungkin selain fasilitas-fasilitas itu juga dari lingkungannya dan sebagainya itu kan juga tempatnya yang strategis ya, dekat dari keramaian, jalan besar, artinya akses untuk peluang bisnisnya itu sebetulnya besar sekali gitu loh. Jadi mengapa SMK Tekstil Pandaan salah satunya adalah itu tadi. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, silakan. Ya, di SMK Tekstil kita nikmati bersama fasilitasnya. Ayo gabung. Oke, untuk adik-adik semua, monggo yang belum daftar di SMK Tekstil Pandaan gelombang 3 masih buka.
dan nikmati juga fasilitas terlengkap di SMK Tekstil Pandaan. Itu dia penjelasan dari dua narasumber kita hari ini. Terima kasih Bu Dewi, Bapak Mufti ya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast saya hari ini. Saya juga terima kasih loh ya. Oke, Sudah sama-sama. Nanti kapan-kapan boleh diundang lagi ya. Boleh, topik-topik yang lain. Boleh. Oke. Jangan lupa tonton terus Ngobrol Bareng Teksanda di SMK Tekstil Official. Saya Umami pamit undur diri. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Tekstil menguatkan Indonesia.